Atas perintah Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kita membentuk satu tim satgas khusus, street crime, untuk mengantisipasi begal sepeda ini. Orang sudah, teman-teman wartawan sudah menyebut ini begal sepeda lah. Oke, karena kejadiannya adalah menimpa pada para olahraga yang masyarakat yang berolahraga dengan menggunakan sepeda di hari Sabtu dan Minggu biasanya. Nah, itu banyak beberapa yang sudah menjadi korban. Terkait dengan kejadian yang menimpa Mas Anjasmara, perlu kita tekankan di sini. Sampai saat ini kita juga masih berusaha mengkompulir. Jadi sebenarnya bukan cuma Mas Anjasmara aja yang menimpa kejadian mendapat kejadian seperti ini. Tidak. Ada rentetan beberapa kejadian sebelumnya. Ada yang berhasil dan ada yang percobaan. Nah, Mas Anjas ini kalau dari ceritanya di video itu sepertinya percobaan karena melawan. Nah, kita juga belum bisa cerita detail karena tidak ada laporan resminya, belum kami belum terima, tapi nanti saya akan cek di polsek atau mungkin ada, tapi saat ini belum kami ketahui. Kemudian mengingat ini ada beberapa rentetan kejadian, atas perintah Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kita membentuk satu tim satgas khusus, street crime, untuk mengantisipasi begal sepeda ini. Orang sudah, teman-teman wartawan sudah menyebut ini begal sepeda lah. Oke, karena kejadiannya adalah menimpa pada para olahraga yang masyarakat yang berolahraga dengan menggunakan sepeda di hari Sabtu dan Minggu biasanya. Nah, itu banyak beberapa yang sudah menjadi korban maupun calon korban. Nah, untuk laporannya akan kita kumpulkan lagi. Jadi satgas ini akan memiliki dua tim. Satu lagi tim cegah, dan tim ungkap tindak. Jadi yang tim cegah, seperti kita ketahui di saat pandemi ini, PSBB ini banyak masyarakat yang olahraga sepedaan sekarang. Goes, memang lagi musim dan lagi tren. Oleh sebab itu kita mengedepankan tim yang pam secara terbuka. Uniform polisi, patku kita akan tempatkan di sekitar tempat-tempat area untuk yang berolahraga sepeda, sehingga kita mempersempit ruang gerak para pelaku. Bagaimana juga kalau melihat ada aparat keamanan ataupun penyerbannya pun, mereka pasti akan mikir berulang kali untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian kita plotting anggota akan sepanjang jalan itu. Tentunya juga berharap bukan berarti Jakarta tidak aman, tidak. Kita hanya mempersempit ruang gerak pelaku. Kemudian satu tim lagi untuk ungkap. Karena walaupun tidak ada LP yang kami diterima dibuat oleh masyarakat menjadi korban waktu percobaan, tetapi kami sudah mengumpulkan beberapa kejadian dari informasi yang ada, laporan informasi yang ada dengan LP. Kita mencoba menggali, mencari, menelusuri dan berusaha mengungkap secepatnya untuk kejadian-kejadian tersebut. Kami duga kemungkinan besar ini adalah kelompok yang sama pelakunya, mengingat menyasar ke komunitas tertentu. Nah, itu yang menjadi prioritas kami sehingga kita bisa menjamin keamanan bagi masyarakat ibu kota yang sedang melakukan olahraga. Tentunya ada himbauan tentunya ya. Himbauan ini kepada warga Jakarta Selatan ataupun Jakarta secara umum, apabila sedang melakukan olahraga, ingat bagaimanapun juga aksesoris yang melekat pada tubuh kita atau sepeda kita jangan yang berlebihan. Handphone kalau perlu jangan bisa nampak dan sebagainya, karena sepertinya mereka sudah membaca, para pelaku sudah membaca sepeda ini yang kelihatan, ini yang ini orang kayak kelihatan. Mereka udah paham itu. Jadi yang menjadi sasaran adalah yang, mohon maaf, yang aksesorisnya berlebihan. Bukan berarti Mas Anjas salah atau enggak. Namun bagaimanapun juga kita antisipasi dan mencegah diri kita sendiri dengan tidak perlu mencolok. Kalau kita tidak mencolok ataupun bergerombol, ikatan berkelompok, misalnya pasti nggak akan kejadian. Nah, rawannya kita bisa bilang bersepeda sekarang rawan. Bisa bilang seperti itu rawan karena kalau kita bersepeda sendirian, kemudian aksesori mencolok, kan kalau sudah agak siang itu sudah mulai sepi. Kadang-kadang ada yang suka seperti itu. Nah, itu yang rawan. Tolong dihindari. Walaupun kami sudah memberikan pengamanan berlebih nanti pada saat hari tertentu,
tolong juga kami berharap ada bantuan dari warga juga protek diri sendiri. Benar. Itu yang penting. Oke, Bapak tapi ya boleh lanjutkan, boleh. Itu yang penting karena kita yang mengetahui kita ini sudah terlalu mencolok atau enggak, aksesoris yang kita berlebihan atau tidak. Ya. Karena bagaimanapun juga kalau sudah mencolok, memancing, orang yang sebenarnya nggak ada niat, bisa jadi orang lewat tapi karena ada niat muncul. Sebenarnya nggak ada niat, bisa jadi orang lewat tapi karena ada niat muncul. Terjadilah itu. Tapi dari pihak saudaranya Anja Semar juga apakah sudah melaporkan ke sini atau memang sampai saat ini saya ketahui belum ada. Nanti saya cek dari polsek ya. Bisa jadi mungkin lapor di polsek. Tapi untuk korban-korban yang lainnya pernah ada juga nggak sih Pak yang melaporkan ke sini atau gimana mungkin? Itu yang belum. Nah, kami cuma berharap mungkin ya karena merasa belum terjadi, nah itu tidak melaporkan. Tapi alangkah lebih bagus memang melaporkan kepada polisi. Untuk Satgas sendiri sudah berjalan atau memang baru dibentuk? Baru kita bentuk. Dalam artian sudah terdiri dari gabungan dari Polres dan Polsek, Polres Jakarta Selatan dan Polsek jajaran Metro Jakarta Selatan. Itu gabungan dari Sabara, Patroli dan Intel serta Reskrim. Kebetulan saya kasat gasnya sendiri langsung. Di bawah saya nanti ada beberapa kasat yang membantu pelaksanaannya. Untuk bukti-bukti sendiri sudah terkumpul atau gimana Pak? Belum. Ya itu tadi Mas, rata-rata itu percobaan dan ada video viralnya. Itu yang membuat peringatan buat kita semua. Jangan sampai menunggu itu terjadi sebenarnya itu. Kalau itu terjadi kan sebenarnya menyesal gitu. Untuk CCTV di area sekitar yang sering sedang kita dalami, sudah ada beberapa yang sedang kita dalami. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus.